bulan kuat. Dan Ramadan adalah bulan orang-orang kuat. Persepsi ini harus ada, menancap kuat di dalam diri kita supaya seluruh ibadah kita tetap kita laksanakan dengan semangat. Apa bukti bahwa Ramadan itu bulan kuat dan bulan orang-orang kuat? Fakta sejarah menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah bulan kuat dan bulan orang-orang kuat. Di bulan Ramadan ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar yang menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah bulan orang-orang kuat. Saya hanya memberikan 3 contoh. Contoh di zaman Rasul SAW dan contoh yang terjadi di negara kita yang kita cintai. Yang pertama, di zaman Rasul SAW terjadi perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tahun di mana kaum mukminin pertama kali mendapatkan kewajiban puasa Ramadan. Artinya 17 hari setelah mereka berpuasa itu mereka perang. Dan perangnya ini bukan perang sembarangan, ya. Ini perang yang menentukan arah perjalanan kaum muslimin ketika itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam perang Badar itu berdoa, Allahumma in tuhlik hadhihi fi'ah la tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, seandainya Engkau hancurkan kali ini, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi selama-lamanya. Sampai Rasulullah beristighasah seperti itu, ya. Karena saking gentingnya suasana yang terjadi, sampai-sampai Rasulullah berdoa sampai angkat tangan, ya. Tangannya diangkat tinggi-tinggi sampai selendang yang ada di bahunya itu terjatuh dengan doa-doa yang begitu sangat dahsyat di malam itu. Yang kedua, fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Ramadan ini bulan kuat dan bulan orang-orang kuat adalah peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah. Dan Fathu Mekah ini merupakan titik tolak. Kalau Badar itu adalah menentukan arah perjalanan, di sini titik tolak. Titik tolak kemenangan kaum muslimin untuk membuka Jazirah Arabia dan luar Jazirah Arabia untuk melakukan invasi dakwah selanjutnya. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Saya hanya ambil 2 contoh. Dan di sana ada peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan di negara yang kita cintai ini, yang merupakan tonggak berdirinya kemerdekaan Republik Indonesia, berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kita tahu kan cuma tanggal bulan Masehinya saja, ya, kebanyakan. Itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya mau tanya, ada yang tahu Hijriahnya? Tanggal berapa bulan Islamnya? Ya, 9 Ramadan tahun. Siapa yang itu? Belakang ya? Ada ini ya? Nah, 9 Ramadan tahun. Kalau tahun-tahunnya saya kasih 100. Kalau cuma bulannya aja saya kasih 60. Nah, ini ada 50. Kalau tahun-tahunnya saya tambahin 100. Tahun berapa Hijriahnya? Enggak tahu. Ya. Hah? Bukan. Ya, nanti ya bicara pada 50 ya. Dikumpul. Ini kayak saudara yang Ramida di Medan ya, dikumpul. 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya.
9 Ramadan 1364 Hijriah, hari Jumat. Ya. Hari Jumat. Kalau sekarang itu pada tanggal 10 Ramadan, itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Bung Hatta di dalam bukunya, memorinya yang ditulis oleh beliau yang berjudul Menuju Gerbang Kemerdekaan, beliau menuliskan, saya bacakan tulisan dia. Beliau berkata, waktu itu bulan puasa, kata Bung Hatta. Sebelum pulang, aku masih dapat menyantap sahur di rumah Admiral Maida. Ya, Admiral Maida, tentara Jepang. Ya. Karena tidak ada nasi, yang aku santap adalah roti, telur, dan ikan sarden, tetapi cukup mengenyangkan. Kata-kata dalam bukunya Menuju Gerbang Kemerdekaan. Jadi teks proklamasi itu ditulis jam 3 pagi malam Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, yang kemudian diproklamirkan di pagi hari oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebelum sholat Jumat. Subhanallah. Coba kita bayangkan suasana spiritualitas yang membuncah, yang begitu sangat luar biasa di dalam dada-dada para pejuang Indonesia ketika ini. Maka kalau kita baca dalam mukadimah undang-undang dasar kita, apa isinya? Kalau misalnya hamba Allah yang dicintai Allah. Apa dalam mukadimah? Saya bacakan. Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimatnya Allah, ya. Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kenapa para pendiri negara kita itu menyatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada beda-beda. Karena suasana kemerdekaan itu, suasana kaum muslimin dalam puncak kekuatannya secara spiritualitas dan secara kebangsaannya, karena keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ya. Jadi jemaah sekalian, 3 peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang terjadi di bangsa kita ini menunjukkan Ramadan adalah bulan-bulan kuat. Ramadan adalah bulan orang-orang kuat. Dan Ramadan adalah bulan kuat. Ini harus ada di kepala kita ya, memori sejarah ini, supaya kita juga ada kebanggaan dengan Ramadan. Di Ramadan inilah peristiwa bangsa kita yang paling penting itu terjadi, bukan di bulan yang lain. Ya, sehingga kita ada kebanggaan sebagai bangsa dan kebanggaan sebagai umat Islam yang dengan Ramadan negara ini lahir. Ya, dengan Ramadan negara ini berdiri karena berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya berkata Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang kuat di bulan Ramadan? Ya, setelah kita tahu apa sejarahnya yang membuktikan bahwa Ramadan adalah bulan kuat dan bulan orang-orang kuat, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menjadi orang-orang kuat di bulan Ramadan? Yang pertama, kita harus memiliki persepsi yang benar, pemahaman yang benar tentang Ramadan, tentang puasa. Ya, karena manusia itu apa yang dia pikirkan, ya, kita ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir Ramadan dikit-dikit sudah capek, ya capek kita lemas. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah Ramadan ini adalah kuat, insya Allah pasti kita kuat. Walaupun Bang Dinda dari Malang Bukana, ya, saya lihat di KDA sampai di
pertama yang ada di kepala kita supaya kita menjadi orang kuat di bulan Ramadan adalah bahwa ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu artinya Allah ingin memberikan kepada kita pahala dan kebaikan yang melampaui umur kita. Ya. Pahala dan kebaikan yang melampaui umur kita. Umur kita ini kan terbatas, ya kan? 60-70 aja, 50 banyak yang sakit-sakitan. Gitu. Kami di KDA 10 hari ini, ya, lebih dari sebulan ya, sebelum Ramadan beberapa hari, 3 hari sebelum Ramadan, itu berturut-turut orang meninggal yang 5 orang. 5 orang berturut-turut meninggal. 4 orangnya laki-laki dalam usia antara 45 sampai 55. 1 orangnya ibu-ibu umur 72 tahun. Ibu-ibu memang umurnya panjang-panjang. Ya, enggak hati laki-laki. Jadi, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, artinya Allah ingin memberikan kepada kita pahala dan kebaikan yang melampaui umur kita. Di sini Allah lipat gandakan pahala kita. Saya ingin kasih contoh. Satu pahala sholat malam. Bagaimana di Ramadan ini kita mendapatkan pahala sholat malam yang berlipat-lipat? Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala sholat malam. Ya. Yang kedua, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam mendapatkan pahala sholat malam. Man qara'a mi'ata ayatin fil lail kutiba lahu qunutun lail. Kita selama satu malam lebih 100 ayat yang kita baca ibadah ini. 100 ayat itu tidak mesti kita baca yang panjang-panjang. Qul berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa supaya jadi 100 ayat? 4 kali berapa? 25. Ya, 25 kali kita baca Qul dari 100 ayat. Udah dapat pahala sholat malam. Tarawih bersama dengan imam hatta yang shawifah. Sampai bubar tarawih. Tarawih berapa rakaat di sini? 23. Ya, jangan ada yang bubar sebelum imam selesai. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat malam sepenuh malam. Di sini anggota PSN yang bubar sebelum 23 siapa? Good? Selesai. Yang keempat, niat sebelum tidur untuk melaksanakan sholat malam. Kata Rasulullah SAW, man ata firasyahu, barang siapa yang tidur mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma minal laili, dan dia niat untuk bangun di waktu malam, fa ghalabatu ainahu hatta asbaha, tapi matanya mengalahkan dia sampai dia tidur, sampai waktu subuh atau sampai menjelang sahur, ya, dan dia tidak sholat malam, kutiba lahu ma nawat, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Wa kana nawmu shadaqatan min rabbih azza wa jalla. Tidurnya itu sedekahnya Allah kepada dia. Jadi Allah bisa bersedekah kepada kita dalam bentuk tidur kita. Nah, sebelum sahur kita bangun malam, kita sempat sholat 2 rakaat gitu ya. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah, sholat pahala, 100 ayat pahala sholat. Tarawih bersama dengan imam, pahala sholat malam. Niat sebelum tidur, pahala sholat malam. Sholat malam sebelum sahur, dapat pahala sholat malam. Dan pahalanya itu dipergandakan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Tidak seperti malam-malam yang lain. Ini baru satu ibadah ya sekalian yang Allah lipat gandakan. Belum dosa kita diampuni oleh Allah. Belum nanti kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Ini semuanya akan menjadi rangkaian amal soleh yang melampaui kita. Ya. Yang kedua, persepsi yang harus ada di kepala kita. Sesungguhnya ketika seseorang bertemu dengan bulan Ramadan, Allah ingin angkat derajat kepada maqamul muttaqin sebagaimana janji Allah. La'allakum tattaqun. Dan takwa ini zat. Ini bekal kita setelah kematian kita.
Perjalanan kita menuju Allah setelah kita mati ini perjalanan panjang, bukan perjalanan pendek. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia, ya. Dan kita di alam barzakh kita nggak tahu berapa lama. Rasulullah SAW sudah dikuburkan berapa lama? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sudah, orang tua kita sudah dikuburi berapa lama? Kita sampai sekarang aja lupa. Kalau kita sudah berapa tahun dikubur? Ya. Ini baru satu fase dari perjalanan akhirat yang akan kita lewati. Dan bekalnya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil takwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan terminal terbesar untuk mengambil bekal-bekal itu adalah Ramadan. Ini terminal besar. Dalam satu tahun, terminal paling besar bagi kita untuk mengambil bekal itu di sini. Alangkah ruginya seseorang yang tidak mau mengambil bekal sebanyak-banyaknya di bulan ini. Kita kan pernah mendengar saja cerita ketika ada rombongan pasukan melewati satu sungai, kata komandannya, ambil batu yang ambil isi yang ada di sungai itu sebanyak-banyaknya. Pikiran yang ada di kepala tentaranya, ngapain ngikutin perintah komandan, isi sungai kan batu semua. Ada yang ambil sedikit, yang penting ngikutin perintah komandan. Ada yang ngambil agak banyak, ada yang ngambil setengah, ada yang ngambil sesuai dengan perintah komandan. Diambil sebanyak-banyaknya. Seorang dia diambil sebanyak-banyaknya. Ketika keluar dari sungai itu, kemudian mereka lihat apa yang mereka ambil, ternyata isinya adalah emas permata berlian. Setelah mereka keluar dari sungai itu, mereka nyesel. Kenapa saya tidak ambil banyak-banyak? Begitulah Ramadan. Ya, ini Ramadan ini emas intan berlian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita sebagai bekal perjalanan kita. Ya, nggak ada momen yang paling besar kita mengambil bekal itu kecuali di sini. Maka persepsi kita ini harus kuat. Ketika memahami bahwa ini adalah satu kebaikan yang melampaui untuk kita, ketika kita memahami bahwa ini adalah bekal paling berharga bagi kita untuk meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main di bulan Ramadan ini. Tidak ada waktu bagi kita untuk menghabiskan waktu kita begitu saja di bulan Ramadan. Yang kedua, kekuatan iman. Kekuatan pemahaman itu akan melahirkan kekuatan keyakinan. Ya, dari alam pikiran menuju alam jiwa. Dalam agama kita, pemahaman ini sangat ditekankan. Maka ketika Allah menyuruh kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allah awali dengan firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Kata para ulama, landasi kalimat tauhid kalian dengan ilmu pengetahuan, dengan pemahaman. Karena ketika tauhid itu kita landasi dengan pemahaman yang benar, maka dia akan menancap kuat di dalam diri. Dan iman ini ketika dia berakar, berurat akar di dalam jiwa seorang mukmin, menancap kuat di dalam diri seorang mukmin, maka ini akan menjadi energi yang tidak akan pernah habis untuk melampaui semua kelemahan dan kekurangan yang dihadapi. Dan iman ini ketika menancap kuat akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Fakta sejarahnya bisa kita lihat. Perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah bulan Syawal ini menunjukkan kekuatan keimanan orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perang Ahzab ini,
Idda'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzamatul absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ungkapannya seperti ini. Ketika musuh-musuh kalian datang dari depan kalian dan dari belakang kalian, siapa yang datang dari depan? Orang-orang kafir Quraisy bersama dengan sekutu-sekutunya. Berapa banyak jumlahnya? 10.000. Kaum muslimin yang ada di Madinah ketika itu jumlahnya cuma 3.000. Berapa kali lipatnya? Di belakangnya siapa? Yahudi yang berkhianat, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, yang mereka sudah melakukan perjanjian untuk menjaga Madinah bersama dengan Rasulullah. Justru mereka berkhianat untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Maka Allah mengatakannya izzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Rasa takut itu udah sampai ke leher. Kita kalau berenang, air udah sampai ke leher, nggak kita. Ya. Kalau sampai sini ini berenang, udah ngangkat, kalau sampai sini. Ya. Allah menggambarkan ya rasa takut udah sampai ke leher sini. Izzaqatil absar, mata sudah melotot, rasa takut sudah sampai sini. Wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itu kaum muslimin mendapatkan ujian yang sangat berat. Kenapa disebut ujian berat? Karena ketika itu musim dingin. Yang kedua, terjadi paceklik, krisis logistik, sampai-sampai Rasulullah harus mengikat perutnya untuk menahan rasa lapar. Yang ketiga, mereka harus menggali lubang hadap untuk membentengi Madinah dari serangan. Ini suasana yang sangat mencekam. Saya kan merasakan tadi di bawah kesempatan. Di situlah Rasulullah memberikan kabar tentang futuhat, penaklukan kaum muslimin di tempat-tempat yang lain. Ketika mereka sedang menggali lubang itu, ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah turun dengan palu yang besar, kemudian dipukul batu itu. Pukulan pertama keluar cahaya, kata Rasulullah, kalian akan taklukkan yang. Pukulan kedua keluar cahaya, kalian akan taklukkan Syam. Pukulan ketiga keluar cahaya, kalian akan taklukkan Persia. Di suasana yang mencekam itu, Rasulullah bicara tentang futuhat, tentang penaklukan di luar Jazirah Arabia. Ya. Maka ketika musuh-musuh itu datang, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa iman wa taslim. Ya. Ketika mereka melihat pasukan datang, mereka enggak merasa gentar karena yakin dengan janji Allah dan Rasul. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maha benar Allah dan Rasulnya atas janji-janji. Tidak ada dalam diri mereka kecuali bertambahnya keimanan dan rasa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Saya cerita di zaman kita yang terjadi pada masa kita. Peristiwa 10 November. Ketika bangsa Indonesia akan kembali dijajah oleh Belanda dengan dibonceng tentara ninja yang turun di Surabaya. Ketika berita itu sampai, Bung Karno apa yang dilakukan? Bung Karno mendatangkan masukan dari Jenderal Sudirman untuk bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, minta fatwa. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari bermusyawarah dengan ulama yang ada di Jawa. Kemudian mereka istikharah, hasil musyawarah dan istikharahnya keluar yang disebut dengan resolusi jihad. Ketika itu bangsa Indonesia persenjataannya masih sangat sederhana. Turun tentara Belanda bersama dengan ninja di Surabaya, ya. Karena sudah keluar fatwa dari ulama kewajiban berjihad melawan penjajah, turun semua rakyat yang ada di Surabaya secara khusus dan yang ada di Jawa secara umum dan bangsa Indonesia secara umum. Ketika itu Bung Tomo menggelorakan takbir yang begitu sangat dahsyat di Surabaya. Ya, mohon maaf. Ya. Gara-gara partai Golongan jadi agak sensitif dari Golongan.
Bung Tomo ini siapa? Tahu nggak? Bung Tomo ini tentara apa bukan? Bung Tomo bukan tentara. Bung Tomo ini wartawan, tapi dia memiliki kemampuan orasi yang luar biasa, yang kemudian ikut berjuang bersama-sama di Surabaya dan mampu mengusir tentara Belanda dan Hinca ketika itu. Padahal kita masih sangat fragile, sangat lemah ketika itu bangsa. Tapi mampu mengusir tentara yang baru menang di Perang Dunia Kedua ini. Ini keajaiban gimana? Ya, ketika dia menancap di dalam diri seorang mukmin, dia akan bisa melampaui kelemahan-kelemahan. Yang ketiga, di samping kekuatan pikiran, kekuatan iman, kita juga harus memiliki kekuatan fisik. Bisa ada dua usaha lagi yang mau bicara. Saya cari sampai sini. Kekuatan fisik, ya di sini ada usaha terbelantik, usaha sopan. Maka itu kita disuruh untuk sahur, ya. As-sahur akala tabaraka wa la tada'na wa la bujur'ati ma'in. Sahur ini makanan yang penuh dengan keberkahan, jangan ditinggalkan walaupun makan dengan seteguk air, walaupun hanya dengan seteguk air. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sedang menyantap sahur. Di sini ada dua energi yang didapatkan. Energi secara material, suplai dan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan energi secara spiritual. Allah dan para malaikat memandang kita dan berselawat kepada kita. Apa makna selawatnya Allah? Dan apa makna selawatnya malaikat? Makna selawatnya Allah adalah Allah memandang kita dengan rahmat dan pujiannya. Allah turunkan rahmat dan pujian. Apa makna selawatnya malaikat kepada hamba-hamba Allah? Istighfar, permohonan ampunan malaikat kepada Allah untuk orang-orang yang sedang menyantap. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya, dan Allah turunkan ampunannya karena para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sedang menyantap sahur. Di antara malaikat yang meminta ampun kepada orang-orang beriman adalah para pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy, alladzina yahmiluna al-arsya wa man-hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para pemikul arsy itu, malaikat pemikul arsy itu, mereka berkasih, mereka beriman kepada Allah, dan mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabi'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmu sangat luas. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu dan orang-orang yang meniti jalan melaksanakan perintah-perintah. Itulah tiga modal kekuatan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam kekuatan persepsi, kekuatan iman, dan kekuatan fisik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Maaf apabila ada yang berkenan. Fadhil Syekh Hamzah dan Ustaz Latif untuk maju ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.